Cek satu. Kok bisa internet? Ditarik dengan tenaga. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kalau kakak bilang, adik-adik apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ayo semuanya bangkit berdiri. Ayo. Karena masih pagi kita harus semangat. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kalau kakak tanya, adik-adik apa kabar? Semuanya bilang luar biasa. Yes, yes, yes. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, kakak juga menyapa untuk adik-adik yang ada di rumah. Shalom, apa kabar? Puji Tuhan ya, semua kabarnya baik. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa. Berdoa itu bagaimana? Lipat tangan, tutup mata. Oke, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sudah menyertai kami dari sepanjang perjalanan kami hingga kami tiba di tempat ini dengan selamat. Itu karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Kiranya Tuhan berikan kami hati, pikiran yang fokus kepada firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, yaitu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Ini ya, sebelum semuanya duduk dulu. Semuanya duduk. Dan ini kakak punya games nih. Siapa yang mau main games? Angkat tangan. Mau main games? Saya. Siap. Kakak akan menyebutkan, saya akan memberikan games. Contohnya gini. Kakak akan menyebutkan saya manusia, saya binatang, buah gitu ya. Jadi adik-adik bisa tebak. Misalnya kakak kasih contoh deh. Misalnya saya adalah seorang manusia. Saya pernah dibuang ke dalam gua singa. Siapakah saya? Daniel. Nah ini seperti itu ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, saya adalah seorang manusia. Saya memiliki badan yang sangat kecil, sangat pendek. Saya adalah seorang pemungut cukai. Nah, pada waktu saya mau ketemu Yesus, saya harus naik ke pohon ara. Siapakah saya? Sakius. Wah, pintar ya, hebat. Nah, yang kedua, saya adalah seekor binatang. Saya memiliki leher yang sangat panjang, setinggi pohon. Siapakah saya? Jerapah. Wah, hebat ya. Yang ketiga, saya adalah buah. Saya memiliki kulit yang berduri yang sangat tajam. Tapi isinya saya tuh enak. Banyak yang suka. Baunya itu menyengat kemana-mana. Durian. Wah, adik-adik hebat. Makan apa sih? Semuanya sudah pada makan ya? Oke, siap-siap. Yang keempat, saya adalah seorang manusia. Saya pernah dipanggil Yesus, pernah dipanggil
Dan saya lari ke kota Nineve. Nah, pada saat saya lari, saya naiki kapal. Nah, kapal yang saya naikin itu tenggelam oleh ombak besar. Akhirnya saya dimakan ikan yang sangat besar. Siapakah saya? Yunus. Oke, terakhir ya, satu lagi. Saya adalah seekor binatang. Saya memiliki hidung yang panjang, telinga yang besar, badan yang gede. Siapakah saya? Wah, gajah. Wah, semuanya berikan tepuk tangan. Semuanya adik-adik pada hari ini hebat ya. Ayo, siapa yang mau memuji Tuhan? Oke, sekarang kita akan memuji Tuhan ya Kak Abi ya. Ya, kita semua bangkit berdiri, ayo. Kita akan nyanyikan Oh Sukacitaku. Siapa yang tahu lagu ini? Oke, siap. Semuanya tepuk tangan. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, bukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini padanya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Ayo sekali lagi. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, akan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam pam pam. Sekali lagi, padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oke, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Siapa lagi bersemangat untuk memuji Tuhan? Semuanya angkat tangan. Masih semangat? Masih dong. Sekali lagi, masih semangat? Masih. Oke, kita nyanyikan Jalan Serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka,
tiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selama. Sekali lagi, jalan dalam suka. Jalan dalam duka, Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Tepuk tangan. Oke. Nah, adik-adik silahkan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan Ku Mau Cinta Yesus. Adik-adik, tangan kiri ada di dada, tangan kanan kita angkat ke atas. Tangan kiri ada di dada, tangan kanan angkat tinggi-tinggi. Karena kita akan menyembah Tuhan. Oke, kita nyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Kita mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, Ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik bisa ikuti kakak ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah
Kakak serahkan kepada Tuhan. Semuanya lipat tangan, duduk yang manis, tutup mata, kita akan berdoa. Mari kita berdoa ya. Di rumah juga mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada saat ini, kami boleh berkumpul untuk belajar firman-Mu, memuji nama-Mu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan mengajar kami, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menyentuh hati kami, dan biarlah kami boleh punya hati yang mendengar, mau memahami, dan telinga juga yang mau kami pakai untuk mendengar dengan baik, agar kami boleh mengerti firman-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang semakin luar biasa di dalam. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang waktu ini ke dalam tangan-Mu, untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu, biarlah apa yang ditabur itu boleh sampai ke tanah yang subur di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan Amin. amin. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Hai Kak. Oke, masih ingat sama Kak Esther kah? Sudah lama nggak ketemu ya, maksudnya secara langsung ya. Kalau secara Zoom kan ya sudah sering ya. Maksudnya ketemu lagi itu setelah berapa tahun nih? Setelah 2 tahun, lama loh itu ya kita nggak ketemu. Bersyukur sama Tuhan kita bisa kembali ketemu lagi ya secara langsung. Kak Esther hari ini mau menyampaikan firman tentang apa? Kita lihat dulu ayatnya, kita baca sama-sama. Ada anak-anak. Apakah ditayangkan ayatnya? Oke, sambil menunggu Kak Esther bantu bacakan aja ya. Kak Esther hari ini mau cerita tentang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14. Kita baca sama-sama ya. Ya. Belum. Kita baca sama-sama sesuai aba-abanya Kak Esther. Kita baca alamatnya dulu Kisah Para Rasul itu ya, baru kemudian isinya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Oke, mereka ini siapa? Ada yang tahu mereka ini siapa? Jadi ini ceritanya setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya untuk menunggu. Karena akan ada yang Tuhan kirimkan, seorang penolong yang akan Tuhan kirimkan. Jadi murid-muridnya Tuhan Yesus itu berkumpul di sebuah tempat ya, di sebuah rumah di lantai, di loteng gitu ya. Kemudian setiap hari mereka berkumpul, bersehati, mereka berdoa, menantikan janjinya Tuhan, yaitu Tuhan akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Oke ya, jadi setiap hari mereka berkumpul, bertekun dalam doa. Sampai akhirnya Roh Kudus datang dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka diperlengkapi Roh Kudus yang memampukan mereka untuk mereka bisa menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang punya dampak. Apa itu artinya punya dampak? Punya pengaruh kepada orang lain. Petrus ya, yang kalau kamu tahu Petrus itu dulu menyangkal Tuhan berapa kali? Menyangkal Tuhan berapa kali Petrus? 2, 1, 3, betul. Dulunya menyangkal Yesus 3 kali, takut mengakui kalau dia itu kenal sama Tuhan Yesus. Takut mengakui kalau dia itu muridnya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus itu surga ya. Roh Kudus turun, Petrus mendapatkan Roh Kudus dari Tuhan. Kamu bisa lihat ceritanya ya, beda banget. Bahkan Petrus itu bisa berkhotbah sampai ribuan orang bertobat. Ketika dia berkhotbah, dia bercerita tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang dan dia enggak takut. Wah, itu ya. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk melakukan banyak hal. Nah, kita akan fokus pada 2 kata yang Kak Esther kasih huruf besar. Yang pertama adalah bertekun, yang kedua adalah doa. Kak Esther tanya dulu, apa artinya bertekun? Ada yang tahu? Apa artinya bertekun? Ada yang tahu? Tekun, dari kata tekun ditambahi awalan bertekun. Artinya tekun. Rajin. Tidak mudah menyerah. Bisa. Ada lagi yang punya definisi lain bertekun itu apa? Oh, kalau kamu bilang anak ini loh tekun, berarti anaknya gimana?
Maureen sudah kepingin jawab tuh. Anak ini loh tekun, berarti kalau dibilang tekun tuh berarti anaknya gimana? Itu takut apa, Bang? Siapa yang merasa diri yang merasa diri tekun, angkat tangan. Yang merasa aku ini tekun, Kak Esther, aku ini tekun banget orangnya. Oh, ada 1. Oh, Maureen mau jawab 2. Oke. Berarti kalau kamu bilang, Kak, 3, 4. Wah, ya Maureen. Oke, kalau misalnya bertekun belajar berarti belajarnya sungguh-sungguh, betul. Yang namanya bertekun itu berarti sungguh-sungguh pantang menyerah walaupun itu tidak mudah. Itu namanya tekun. Tekun itu mengerjakan sesuatu sungguh-sungguh tanpa menyerah meskipun sulit. Itu ya. Makanya orang tekun itu pasti berhasil. Kenapa? Karena meskipun sulit dia terus melakukannya, terus melakukannya. Oke ya. Yang pertama adalah bertekun. Bertekun berarti sungguh-sungguh diniatin tanpa menyerah. Yang kedua adalah doa. Oke, doa sudah ada yang nggak tahu doa itu apa? Tahu ya? Doa itu apa coba? Sudah lama nggak nanya langsung ya. Doa itu apa, Nak? Kepada Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau berkomunikasi dengan Tuhan itu berarti gimana? Berbicara dengan Tuhan lalu doa, berbicara dengan Tuhan. Apakah cuma berbicara toh? Tuhan aku begini, Tuhan aku begitu, Tuhan tolong ini dong, Tuhan aku lagi begini. Amin. Mengucap syukur, Tuhan aku mengucap syukur, Tuhan aku minta ini dong, aku minta itu, aku mengucap syukur. Apakah begitu aja? Yang namanya komunikasi itu berarti kita ngomong terus Tuhan juga ngomong. Yang namanya komunikasi dua-duanya ngomong. Berarti kalau kita ngomong kita juga bisa mendengar suara Tuhan. Dalam doa gimana Kak Esther caranya ya? Apakah ketika Kak Esther berdoa tiba-tiba dengar, Esther, kamu jangan begini. Ya ada lah yang begitu ya, zamannya Samuel. Tapi kita misalnya ya, Tuhan aku lagi takut ini Tuhan, kamar mandinya gelap sekali. Terus mama papa sudah tidur, ya. Langsung berdoa, Tuhan tolong aku. Ini Tuhan mengingatkan kamu di hatimu, ada aku loh, jangan usah takut. Kamu perlu banyak firman Tuhan di dalam dirimu, supaya firman Tuhan itu muncul saat kamu butuhkan. Teringat, oh iya ya aku punya Tuhan Yesus. Nah, seperti itu maksudnya ya. Dengan firman-Nya itu yang ada di dalam itu yang Roh Kudus. Nah, bertekun itu berarti sungguh-sungguh doa berbicara dengan Tuhan. Berarti kalau bertekun dengan dalam doa berarti kita harus berdoa. Berdoa dengan tekun berarti doa dengan sungguh-sungguh, berdoa tanpa menyerah. Oke, kapan sih kita perlu berdoa? Setiap saat atau cuman kalau mau makan Kak Esther, kalau nggak makan berarti nggak berdoa dong. Kalau mau tidur teacher, kalau begadang nggak doa dong. Kalau mau ada tes teacher, kalau nggak ada tes berarti aman dong, nggak usah berdoa. Kalau mau naik kendaraan teacher, kalau mau pergi berarti kalau nggak pergi nggak usah berdoa dong. Apakah begitu? Enggak. Kapan kita harus berdoa? Setiap hari atau setiap saat beda loh ya. Setiap hari atau sama setiap saat itu beda loh. Kapan kita harus berdoa? Setiap saat. Kita cocokin ya jawabanmu sama ayat berikutnya di 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18 yang bagian awal tok ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Judulnya adalah tetaplah berdoa. Kapan berdoa? Tetaplah berdoa. Berarti kapan? Berdoa berarti kapan? Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa berarti doanya kapan? Setiap hari. Gak berhenti itu ya. Berarti setiap saat berdoa terus. Wah, gawat ya Kak Esther ya. Naik kendaraan merem Kak Esther, berdoa lah nabrak ya Kak Esther ya. Terus lagi ngerjain tugas berdoa merem. Ngerjain sambil merem emang bisa ya Kak Esther ya.
Gak bisa. Kak Maksudnya Esther, berdoa setiap saat Esther. adalah kamu mengingat Tuhan dalam Kak segala Esther. sesuatu yang kamu lakukan. Sesuatu yang lain. Nah, pertanyaannya, berapa kali sehari sih kamu ingat sama Tuhan? Kak Esther itu apa? Berapa kali Untuk sehari sih airnya. kamu ingat sama Tuhan? Apakah kamu bisa ingat sama Tuhan sepanjang hari kamu ingat Tuhan? Atau ada kalanya kamu lupa sama sekali, wes, sama Tuhan, kamu melakukan segala sesuatunya sendiri, wes? Atau pas makan toh ingat, oh iya ya berdoa, oh Tuhan terima kasih, amin. Itu selesai. Terus nggak ngapa-ngapain lagi, main sendiri ya, belajar sendiri, nggak ingat bisa mana. Nah, pertanyaannya, seberapa sering dalam sehari itu kamu mengingat Tuhan? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kita hanya akan bisa ingat sama Tuhan bergantung pada besar kamu butuh Tuhan. Kamu merasa butuh Tuhan? Siapa yang nggak butuh Tuhan? Kak Butuh Yoel. Tuhan semua. Kak Esther butuh Tuhan. Kak Esther nggak bisa kalau nggak ada Tuhan. Dalam segala sesuatu Kak Esther butuh Tuhan. Karena kalau Kak Esther nggak mengandalkan Tuhan, Kak Esther harus hidup dengan kekuatan Kak Esther sendiri dan itu sulit. Misalnya ada yang menyakiti Kak Esther, ya, ada yang ngomong nggak enak sama Kak Esther. Tanpa Roh Kudus, Kak Esther akan susah untuk mengampuni orang itu. Dan Kak Esther akan hidup dalam kebencian, Kak Esther akan hidup dalam rasa dendam kepada orang lain dan itu susah. Kak Esther nggak mau. Kak Esther butuh Tuhan. Nah, kalau kita butuh Tuhan, kita akan selalu ingat Tuhan. Kalau kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, kita akan selalu bergantung sama Tuhan. Bahkan kita berdoa pun itu secara otomatis kita akan lakukan. Seperti kalau kamu bernafas. Ada yang kalau bernafas harus mikir dulu, oh, aku harus bernafas. Terus lupa nggak mikir, nggak bernafas, terus nggak bernafas. Bernafas itu perlu dipikir atau terjadi sendiri? Ada yang kalau bernafas perlu mikir dulu? Nggak perlu mikir ya. Bahkan saat kamu tidur, saat kamu nggak sadar pun ketika tidur kamu bernafas nggak? Bernafas itu adalah sesuatu yang badanmu akan lakukan tanpa perlu diperintah. Badanmu itu tanpa perlu diperintah. Kalau pegang handphone itu otaknya Kak Esther harus perintah dulu. Itu ada handphone, kamu butuh handphone, ambil. Kak Esther jalan, ambil handphone. Kak Esther mau kebelet pipis misalnya. Itu otaknya perintahin Kak Esther, ayo kamu lagi kebelet pipis, ayo jalan ke kamar mandi. Kak Esther jalan ke kamar mandi. Tapi ada sesuatu dalam tubuh kita yang nggak perlu disuruh. Itu bisa terjadi. Misalnya jantungmu kan berdetak nih ya. Kalian perlu mikir nggak? Ayo jantung berdetak. Sekarang berdetak. Terus kamu lupa merintah jantungmu. Waduh, aku lupa merintah jantungku supaya berdetak. Terus jantungmu berhenti berdetak. Enggak, bersyukur ya. Bersyukur Tuhan itu memberikan kita seperti itu loh ya. Gak perlu mikir, gak perlu diperintah, jantung sama pernafasan kita itu jalan sendiri gitu ya. Nah, kalau kamu butuh Tuhan, kalau kamu butuh Tuhan, kamu akan berdoa tanpa perlu diperintah, itu akan otomatis terjadi dalam hidupmu. Nah, sekarang Kak Esther terus berdoa setiap saat itu seperti apa? Wah, Kak, tolong bisa bantu saya. Nah, kita mau praktek ya. Terus berdoa setiap hari itu gimana Kak Esther? Masa aku harus berdoa terus gak ngapa-ngapain? Ya enggak gitu juga kali ya. Itu ada marker Kak. Nah, saya butuh Kak Yusin untuk bantu. Ya, vertikal Kak. Sekarang kita mau belajar bagaimana sih berdoa setiap hari. Nah, kita mau susun jadwal dulu nih. Kalian bangun pagi jam berapa? Siang amat. Kalau kalian sekolah, kalau nggak liburan, bangun pagi jam berapa? 7.30. Bangun, paling aman wes ya, jam 6. Bangun ya. Habis bangun kalian ngapain? Bangun, wes. Habis bangun, habis itu biasanya kegiatan berikutnya adalah Sarapan. Berdoa terus, Tidur lagi. Tidur lagi. Makan, betul ya? Habis makan biasanya? Misalnya ini apa? Misalnya masuknya sekolah jam 7.
Berarti 7.30 ya. 7.30 sekolah. Terus biasanya kalau sekolah kan nggak sepanjang hari belajar. Ada istirahatnya kan? Ada istirahatnya. Kalau nggak ada istirahatnya kasihan kamu ya. Ini recess biasanya ya, istirahat. Habis itu sekolah lagi. Misalnya ini jam 10 sampai jam 12. Belajar. Habis itu jam 12 makan. Lalu belajar lagi ya, 12.30 belajar lagi. Habis itu pulang jam berapa sih kalian? Kalau di sekolahnya Kak Esther 14.30 pulang. Habis itu di rumah ngapain? Jam 2.30. Apa? Main, tuh ya. Habis itu kamu ada tidur siang nggak? Nggak ada. Ini family time misalnya, entah nonton bareng atau apa gitu ya. Habis itu anggaplah jam 18. Jam 6 sore makan. Habis itu nonton TV misalnya. Atau belajar. Terus tidur jam berapa tidur? Jam 9, anggaplah jam 9 wes. Jam 9 tidur wes. Kira-kira ini adalah jadwalmu dalam sehari. Nah ya, kalau ini jadwalmu dalam sehari terus berdoanya pas kapan? Ayo, kapan yang perlu berdoa? Coba ditunjuk. Kapan, di jam berapa kamu perlu berdoa? Di jam berapa saja kamu perlu berdoa? Di jam berapa saja kamu perlu berdoa? Jam 6, terus jam berapa lagi? Itu Jam 6.30, terus? Jam 12, terus? Jam 9, terus jam berapa lagi? jam 10. Jam 21. Jam 18. Sudah, yang lain berarti nggak perlu. Berarti yang lain sisanya yang nggak disebut berarti nggak perlu. Istirahat. Nggak perlu. Hari ini kita belajar untuk berdoa, tetaplah berdoa. Artinya berdoa senantiasa mengingat Tuhan dalam segala situasi. Nah ya, berdoa itu berarti kamu mengandalkan Tuhan. Ya. Kapan kamu mengandalkan Tuhan? Waktu sulit aja, waktu dalam keadaan susah toh, atau setiap saat mengandalkan Tuhan? Setiap saat dong. Rugi kalau kamu kalau sulit toh nggak mengandalkan Tuhan. Kalau hidupmu baik-baik nggak mengandalkan Tuhan, kamu yang rugi. Tuhan itu loh mau diandalkan. Kenapa kita tidak mau mengandalkan Tuhan? Ya, jadi kita bisa berdoa setiap saat. Berarti waktu bangun tidur kira-kira doanya apa kalau bangun tidur? Tuhan, terima kasih aku sudah sehat bangun, aku bisa melek. Puji Tuhan aku bisa melek. Berarti aku masih hidup. Jadi doa itu tidak selalu yang harus meminta, harus selalu enggak. Tapi kamu bisa berdoa, isinya berdoa adalah mengucap syukur. Begitu bangun melek, puji Tuhan, terima kasih ya Tuhan aku udah bangun. Ya. Terus berikutnya mandi. Pas mandi bisa doanya gimana? Kalau orang mau mandi doanya gimana? Gimana doa kalau orang mau mandi gimana? Mau mandi bisa berdoa enggak? Bisa banget. Oh Tuhan terima kasih ini air seger banget. Mama papaku bisa bayar air. Sehingga aku punya air di rumah. Itu mengucap syukur loh. Itu berkat Tuhan. Mama itu bisa bayar PDAM, perusahaan air. Sehingga air itu mengalir lancar di rumahmu. Ada yang kalau sekarang ini kalau mandi harus mompa dulu dari sumur. Terus ambil ember. Enggak kan? Mandi tinggal nyalain keran kan. Tinggal jebur-jebur. Kamu boleh pakai air sesukamu. Betul ya? Mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, airnya seger banget. Terima kasih mama papa sudah bisa bayar air, aku punya air gitu ya. Nah, di kamar mandi biasanya kalian selain mandi ngapain? Main air. Ya gosok gigi, terima kasih Tuhan. Aku Main bisa air, main air. Sehat Tuhan, mantap. Terima kasih ya Tuhan. Jaga supaya gigiku ini tetap awet sampai tua. Tolong aku Tuhan, aku nih kadang suka makan permen loh Tuhan. Tolong aku supaya aku disiplin. Nah, itu Devon juga makan permen. Habis itu selain sikat gigi, kegiatan di kamar mandi apa? Main air, main air, main Kegiatan di air. kamar mandi selain mandi dan sikat gigi apa? Main air. Iya, sabunan ya. Selain itu?
Kalian enggak itu kah? Enggak BAK, BAB kah? Emang biasanya main air. Kalau BAK, BAB, kamu berdoa enggak sama Tuhan? Doanya gimana? Kalau Kak Esa berdoanya begini waktu BAB itu misalnya ya. Wah, terima kasih perutku sekarang sudah lega. Puji Tuhan bisa BAB lancar jaya ya. Tanpa ada kesusahan. Ada loh orang yang BAB aja susah. Yang BAB-nya lama dan suakin sekali. Kalau kamu BAB lancar, itu kamu mengucap syukur sama Tuhan. Ya, kalau kamu bisa BAK itu buang air kecil alias pipis. Oh, terima kasih Tuhan, aku bisa pipis. Aku bisa mengeluarkan racun dalam tubuhku, badanku sehat. Ya, bayangkan itu acara mandi aja yang bisa didoakan banyak ya. Kita bisa bersyukur atas banyak hal waktu mandi tok. Ya, sekarang waktu makan. Makan ya, oh Tuhan terima kasih. Makanannya walaupun tempe mendol Tuhan, bersyukur bisa makan Tuhan. Ya ampun, enak loh Tuhan. Mama papa sudah susah-susah masak, terima kasih Tuhan. Tapi tolong dong Tuhan, aku bosen tempe sama mendol terus. Bisa nggak Tuhan besok aku makan spaghetti ya? Nah, bisa berdoa seperti itu. Tuhan berkati kerjanya lancar Tuhan, aku bisa dibawa ke mana? Bisa dibawa ke KFC, dibawa ke McD gitu kan. Gitu. Nah, itu dari bangun pagi sampai makan aja sudah banyak yang bisa kita doakan ya. Nah, sampai segini harusnya itu ucapan syukurnya nggak berhenti. Sekolah, naik kendaraan. Makasih Tuhan, walaupun aku nggak punya mobil Mercedes, nggak punya Lamborghini ya Tuhan, aku masih bisa sekolah meskipun naik motor, nggak perlu jalan kaki. Kalau pas jalan ke sekolah, lihat-lihat kanan kiri, wah udaranya segar ya Tuhan. Makasih ya Tuhan, aku masih bisa sekolah. Nah ya, sampai sekolah ketemu teman, ketemu guru, wah itu bisa berdoa lagi tuh. Wah Tuhan, hari ini aku pelajarannya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PI. Ini semuanya aku nggak suka Tuhan, aku cuma suka PI tok Tuhan. Wah, berdoa sama Tuhan, lapor. Tuhan tolong aku supaya matematikanya aku nanti bisa. Bahasa Inggrisnya tuh repot Tuhan. Tolong ya Tuhan supaya aku bisa. Nah seperti itu. Itu artinya dalam setiap saat kamu bisa mengandalkan Tuhan, kamu bisa berkomunikasi tentang apa saja kepada Tuhan. Ya. Nah ini, waktu istirahat, ada temanmu, aduh Tuhan dia nggak punya makanan Tuhan, aku bagi wes Tuhan, nanti Tuhan berkati aku ya, aku bagi ya. Atau Tuhan kasihan dia, Tuhan berkati mamanya, papanya, mungkin mamanya lupa. Kayak Kak Esther pernah lupa ngasih snack buat anaknya Esther ya, anaknya Kak Esther di sekolah tuh ya, mungkin mamanya lupa. Tolong berkati supaya mamanya besok nggak lupa ya Tuhan ya. Kasihan dia nggak makan snack, lapar dia Tuhan. Oh ya, dan seterusnya. Kalau mau didoain banyak nih. Waktu belajar, waktu mau pulang, waktu main, ya waktu main pun bisa berdoa. Tuhan, aku ini kalau main biasanya nggak ingat waktu loh Tuhan. Sampai aku ngomel-ngomel Tuhan. Tuhan tolong aku supaya nanti aku main ini aku ngerti waktu dan aku bisa berhenti pada waktu. Ya, jadi yang disebut tetaplah berdoa berarti dalam setiap saat dalam hidupmu kamu bisa mengajak Tuhan itu untuk berkomunikasi. Kalau kamu hidup bergantung sama Tuhan, Tuhan yang akan memelihara hidupmu, Tuhan yang akan menjagai memberitahu kamu harus bagaimana supaya hidupmu adalah hidup yang bukan hidup yang biasa-biasa aja, tapi hidup yang berhasil dan luar biasa. Oke, jadi siapa yang mau berdoa setiap saat? Saya. Puji Tuhan, Kak Esther juga belajar ya, sama Kak Esther juga belajar dalam setiap hal yang Kak Esther lakukan. Kak Esther berhenti dulu, ingat untuk nggak usah merem begini, nggak usah ya. Tiba-tiba aku ingat berdoa, tiba-tiba merem di tengah jalan, nggak perlu gitu juga ya. Maksudnya ingat Tuhan, oh Tuhan aku mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Nah seperti itu. Oke, mari kita berdoa. Oh iya, ya kita berdoa dulu ya Kak ya. Mari kita, Kak boleh balik sana dulu, makasih banyak ya Kak. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih karena kami hari ini boleh belajar bahwa Engkau itu sungguh bisa diajak ngomong. Terima kasih buat Engkau yang selalu ada untuk kami. Kapanpun kami ingin berbicara, Engkau selalu mendengarkan. Tolong kami agar kami ingat untuk selalu berdoa dan mengandalkan Engkau dalam apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Nah, Kak Yustin sekarang mau menjelaskan kreativitas, Kak? Kreativitas dulu aja, Kak. Oke, terima kasih. Sama-sama kita bilang terima kasih Kak Esther. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Esther. Tuhan Yesus memberkati. Ayo berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Wah, hebat-hebat ya. Tadi firman-Nya apa? Ada yang ingat nggak? Berdoa. Jadi yang pertama kita harus bertekun. Yang kedua berdoa. Oke, wah semuanya hebat ya pada hari ini. Nah, sekarang kita akan kreativitas. Siapa yang mau kreativitas? Oke, semuanya akan kreativitas. Saya akan persilahkan kepada Kak Sofi. Silakan, Kak. Shalom adik-adik. Ada yang sudah kenal kakak? Loh. Perkenalkan nama kakak, Kak Sofi. Jadi panggil Kak Sofi saja. Nah, adik-adik di sini nanti kakak akan bagikan kertas kepada adik-adik di sini. Satu orang satu. Nah, nanti ada origami. Nah, itu nanti dipotong kecil-kecil lalu ditempel. Nah, ini diwarnai ya adik-adik, ada stop prego ya. Oke, adik-adik bisa lihat kakak ya. Semuanya lihat kakak ya. Semuanya lihat kakak. Nah, ini siapa yang tahu ini apa? Oh, lampu lalu lintas. Nah, sekarang kita akan mewarnai. Untuk mewarnai stop, red, dan go ini terserah adik-adik mau pakai warna apa. Nah, untuk warna merah, orange, hijau harus menyesuaikan warna ini ya. Jadi yang paling stop itu warnanya merah. Yang kedua orange, dan yang ketiga warna hijau. Nah, ayo kita semua bentuk lingkaran, ayo kita akan mewarnai sama-sama. Jadi silakan Kak Sofi dibagikan pensilnya dan bahan-bahan yang lain. Ayo kita sebentar ya, kita berdoa sebentar ya. Ya, teman-teman yang nanti yang adik-adik yang di Zoom ya, nanti adik-adik video ada dikirim tentang kreativitasnya, jadi adik-adik juga tetap bisa membuat walaupun di luar kota. Jadi sekarang kita tuh juga dilihat sama teman-teman yang ada di Zoom. Mungkin boleh berdiri yuk. Berdiri. Lambaikan tangan ke kamera itu, yaitu kamera itu ya. Wah. Halo teman-teman ya. Nah, jadi kita mau tutup ibadah yang live streaming, kita doa berkat. Halo. Hello, Bati. Hello. Ya, berdiri semuanya, tetap berdiri. Nah, yang di rumah juga boleh berdiri, yang di YouTube juga boleh berdiri juga. Kita Maka itu punya bayi mah. Iya. Terima kasih ya buat adik-adik di luar kota, ya luar pulau. Juga terima kasih buat kakak-kakak yang sudah melayani, tadi Kak Esther yang di Firman Tuhan, dan Kak Abi, Kak Sofi, dan Kak Justin yang sudah melayani. Juga yang megang komputernya ada Kak Kristi sama Kak Elizabeth ya, tapi nggak kelihatan, mereka sembunyi ya. Oke ya, yuk sama-sama diangkat tangannya seperti ini, kita berdoa. Yang di Zoom, yang di YouTube boleh juga diangkat tangannya semua. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur, kami sudah beribadah, kami sudah ditolong Tuhan mendengarkan firman Tuhan, memuji menyembah nama Tuhan. Juga teman-teman yang di Zoom, di YouTube, di live streaming, semuanya ditolong diberkati Tuhan. Juga adik-adik yang di sini juga semua diberkati Tuhan. Juga sebentar akan melanjutkan aktivitas, mengerjakan aktivitas juga Tuhan menolong
dan memberkati. Oleh sebab itu, adik-adik Yes Kids Malang, dimanapun engkau berada, angkat kedua belah tanganmu, tenang adakan wajahmu, dan terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Yang terus menyertai dan memberkati engkau, mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang ditolong, diberkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan, amin. Lambaikan dada dulu, dadah. Ya, oke, lanjutkan ya, teman-teman adik-adik.